jadi budak? Tidak mau, tidak ada orang yang mau jadi budak. Saya juga tidak mau. Ada di sini yang mau jadi budak? Tidak mau. Anda mau jadi orang merdeka, amin? Saudara lihat, Allah yang kita sembah sangat rindu untuk membawa kita menikmati kebebasan dari kutuk dan perbudakan. Allah yang kita sembah sangat rindu untuk membawa kita menikmati kemerdekaan, kelepasan, kebahagiaan, kesehatan, kelimpahan, kekayaan, kemakmuran, dan masa depan yang cerah. Itu Allah yang kita sembah. Makanya dia ingin sekali bawa umatnya keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Di Mesir kau diperbudak, sengsara hidupmu. Sekalipun mungkin makan enak, tapi lihat jiwa batin. Jadi mari kita sama-sama lihat, apa benar Allah sangat rindu untuk memberkati umatnya? Pastor bicara yang betul saja. Apa benar Allah sangat rindu memberkati umatnya? Yang pastor main-main, berarti Anda tidak ke Komsel. Lihat, Allah sangat ingin memberkati umatnya dengan kebahagiaan. Makanya dikasih cara, salah satunya ada di rumah Tuhan. Anda menyatu dengan gereja. Jadi orang-orang yang tidak suka ke gereja ini orang-orang yang minta ampun juga. Ini hidup tidak pernah bahagia. Tidak pernah bahagia. Makan nasi padang, rasa makan bubur. Makan KFC, rasa makan bubur. Semua ada rasa makan bubur, tidak pernah bahagia. Mengeluh terus hidupnya. Saudara, karena kasih dan cintanya Allah bagi umatnya, dia ingin mengadakan perjanjian. Covenant dengan umatnya. Dan perjanjian itu dituliskan pada 2 loh batu yang disampaikan lewat perantaran Musa. Nah kalau saudara, itu kan Keluaran pasal 34. Kalau saudara mundur beberapa pasal, saudara akan lihat yang tadi kita baca Keluaran 34 itu 2 loh batu yang baru. Sebelumnya Allah itu mau mengikat perjanjian dengan umat pilihannya yang dia cintai. Itu dengan 2 loh batu yang pertama itu. Jadi begitu Musa 40 hari di gunung Tuhan, dia terima 2 loh batu itu yang isinya 10 hukum Taurat. 10 hukum ya. Kemudian Musa turun. Bunyi apakah? Singkat cerita, sampai begini Harun dan juga umat Tuhan sedang berpesta menyembah berhala. Menyembah lembu emas. Dan itu sangat mendatangkan murka Allah. Semua bilang murka Allah. Saudara lihat, sangat mendatangkan murka Allah. Pasal 33 ayat 13 sampai 14. Tapi Musa berdoa, berdiri di hadapan Tuhan untuk umat Tuhan. Ini paling luar biasa saudara. Makanya tadi kita berdoa untuk para pemimpin gereja, para pemimpin di youth, itu tidak salah, itu benar. Karena para pemimpin Anda juga butuh dukungan doa dari Anda. Saudara dengar baik-baik. Pasal 33 ayat 13 dan 14. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Musa berdiri di hadapan Tuhan, Musa bilang, Tuhan kasihani bangsa ini. Semarah-marahnya engkau Tuhan, ini umatmu. Ini pemimpin rohani berdiri berdoa mewakili dia punya umat di hadapan Tuhan. Ayat 14. Lalu Allah berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saudara, pemimpin rohani berdiri di hadapan Tuhan minta kasih karunia Tuhan turun berlaku. Buat umat yang sudah berdosa kepada Tuhan. Tuhan mulai menyatakan kasih karunia buat mereka. Pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan percayakan buat Anda harus hormati. Anda harus hargai mereka. Mengapa? Karena mereka berdiri di hadapan Tuhan membawa pergumulan Anda. Kalau Anda bisa sampai sekarang di titik ini, jangan sombong. Karena itu bukan semata-mata karena doa Anda sendiri. Tapi itu karena ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa buat Anda. Karena ada pemimpin-pemimpin rohani Anda yang berdoa mewakili Anda. Setelah lihat ada orang-orang yang berdoa buat Anda. Pemimpin-pemimpin rohani yang meluangkan waktu setiap pagi berdoa memberkati Anda. Berdoa membawa Anda punya pergumulan. Jadi mari kita jadi orang-orang yang dipimpin adalah orang-orang yang rendah hati, mau dibina, mau dibentuk, mau diajar oleh para pemimpin rohani Anda. Kami tidak tuntut Anda untuk hormati dan hargai. Tapi Anda bisa mengekspresikan cara Anda menghargai dan menghormati pemimpin Anda dengan cara Anda sendiri. Karena Tuhan, lihat, saya percaya Tuhan melembutkan hatinya ya. Karena memang dia mengasihi bangsa ini, tapi juga karena pemimpin rohani ini. Karena Musa hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Musa hidup dengan Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, iya oke.
saya ampuni mereka. Kalau gitu kamu pahat lagi 2 loh batu yang baru. Wah, ini jawaban Tuhan yang benar-benar ini bukti bahwa Tuhan selalu kasih second chance. Tuhan selalu kasih kesempatan yang kedua buat kita. Bukankah itu hebat? Itu hebat. Sekarang kita lihat. Maka mulailah Allah menyatakan kasihnya kepada umatnya lewat sebuah perjanjian. Oke Musa. Oke, kamu pahat lagi 2 loh batu yang baru. Setelah Musa berdiri minta supaya Tuhan bagaimana kami mau berjalan. Tuhan serta kami di padang gurun dong. Kami butuh Tuhan. Tuhan bagaimana tuntun kami butuh Tuhan. Tuhan jangan tinggalkan kami Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, oke Musa pahat 2 loh batu yang baru. Dan lewat 2 loh batu ini, aku akan mengadakan perjanjianku dengan umatku. Apa itu perjanjian? Perjanjian adalah sebuah ikatan antara 2 belah pihak. Dan mereka ini diikat oleh syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini Allah saya. Mereka ini, kedua belah pihak ini, itu diikat oleh syarat dan ketentuan. Oke, jadi harus memenuhi syarat ini supaya janji ini bisa berlaku. Supaya apa yang dijanjikan bisa berlaku, ada syarat-syarat yang harus salah satu pihaknya itu harus bisa lakukan. Kita lihat sekarang apa janji Allah kepada umatnya. Bahwa Allah akan melakukan perkara yang sungguh-sungguh dahsyat. Dia akan memperlihatkan kepada orang-orang di sekelilingmu hal dahsyat yang akan dia kerjakan untukmu. Perbuatan ajaib, dalam satu terjemahan bahasa Inggris dipakai kata miracle. Miracle yang tidak pernah ada sebelumnya, yang tidak pernah Anda alami sebelumnya. Dan ini sesuatu yang baru untuk Anda. Oke. Saudara lihat. Tapi, semua bilang tapi. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk sampai kepada janji itu digenapi. Ini kan perjanjian. Saya akan melakukan perbuatan yang dahsyat buatmu. Turun-temurun miskin, tapi sampai di keturunanmu, kamu dan keturunanmu akan kaya raya. Itu dia. Turun-temurun penyakit begitu terus, tapi sampai kepada keturunanmu sehat, walafiat, sejahtera, bahagia, umur panjang. Itu dia yang Tuhan mau bilang. Sampai kepada kamu, Tuhan akan lakukan perbedaan. Keturunanmu, keluarga besarmu tidak ada yang dokter, kamu jadi dokter. Keturunanmu, keluarga besarmu tidak ada yang jadi pengusaha kaya raya, kamu jadi pengusaha kaya raya. Amin. Keturunanmu, keluarga besarmu tidak ada yang jadi dosen, kamu jadi dosen. Itu dia yang Tuhan maksudkan. Yang tidak pernah ada sebelumnya. Allah mau buat itu buat Ondel Ministry. Tapi dia punya syaratnya ada. Yang harus Anda lakukan. Apa syaratnya? Syarat supaya janji digenapi. Apa? TAAT. Tidak ada alasan titik. Saudara baca ayat yang ke-11. Keluaran 34 ayat 11. Wah, ini menarik banget saudara. Perhatikan baik-baik. Anda akan jadi orang berbeda dalam Anda punya keluarga besar. Anda harus bisa buktikan itu kepada mereka. Oke, tapi Anda tidak berjalan sendiri, ada Tuhan Yesus. Ayat 11. 1, 2, 3. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara, saya pribadi saya diberkati dengan kata lihat. Lihat, aku akan menghalau dari hadapanmu. Lihat, aku akan menghalau dari hadapanmu. Belum terjadi, tapi Tuhan suruh lihat. Halo, visualisasikan bahwa Anda sudah menang. Halo, lihat di alam roh bahwa saya sudah jadi dosen. Halo, lihat di alam roh bahwa saya sudah jadi pengusaha kaya raya. Halo, lihat di alam roh semua apa yang Anda inginkan, lihat di alam roh. Allah sudah melakukan itu. Sudah, tapi dia punya syarat di frasa yang pertama. Berpeganglah pada ketetapanku, taat. Perintah yang mana? 10 perintah Tuhan yang Tuhan tuliskan di dalam 2 loh batu. Dolo sondak kaseng. Jujur saja. Jadi sondak toh? Hukum kelima apa? Susah tuh bikin akang. Mama suruh balik minyak tanah di sebelah sah.
Hei mama, ada kaki tangan tuh jalan sudah. Sutua mau basur-basuru. Padahal suruh mama sing lihat itu juga punya kesibukan. Saya kasih tahu buat Anda. Aduh Tuhan dahsyat. Yang sudah berumah tangga, sesibuk-sibuknya Anda pasti meluangkan waktu buat Anda punya istri, punya suami. Yang belum berumah tangga, sesibuk-sibuknya Anda punya orang tua. Kalau Anda tinggal dengan orang tua, Anda pasti harus memainkan peran. Masing-masing kita punya peran. Di gereja kita punya peran ada, sampai di rumah kita punya peran ada. Kalau yang sudah menikah, peran Anda sebagai suami mainkan peran itu. Jadi kalau sampai kepada di rumah, Anda sendiri yang bilang hormatilah ayahmu dan ibumu supaya engkau diberkati. Tapi suruh beli minyak tanah 1 gen saja Anda tidak suka. Ya bagaimana Anda mau diberkati? Katanya TAAT. Itu sederhana saja. Pastor, saya tidak mau mengampuni, saya punya orang tua. Tapi karena Tuhan yang suruh, saya mau taat pastor. Supaya mulai hari ini ketika saya mengampuni, saya punya orang tua. Saya mau melihat perkara dahsyat yang Tuhan sudah janjikan buat saya. Hari ini pastor saya akan tanda tangan itu perjanjian dengan Tuhan. Saya mau bilang ya Tuhan, saya mau taat. Mengasihi Tuhan dan sesama. Apakah Anda sudah benar-benar mengasihi Tuhan, Levi Youth Ministry? Karena kalau Anda mau Tuhan melakukan perkara yang dahsyat bagimu, bagi masa depanmu, bagi pendidikanmu saat ini, bagi pekerjaanmu, bagi rumah tanggamu hari ini. Tuhan tuntut hatimu. Kenapa Anda diajak ibadah susah banget? Kami tahu kalau ibadah itu saudara 2 jam saja itu berguna. Buat Anda punya jasmani dan rohani, jiwani, sangat berguna. Yang berikut bonus. Pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, pendidikanmu diberkati, itu bonus dari Tuhan. Ajak ibadah saja susah banget. Kami tahu bagaimana rasanya, kami tahu apa nanti yang terjadi kalau Anda tidak punya kebiasaan melatih diri beribadah. Kami tahu akibatnya dan kami juga tahu apa akibatnya kalau Anda melatih diri beribadah. That's why kami ajak Anda, ayo rajin beribadah, rutin beribadah. Bukan untuk memenuhi ini gereja seperti pastor pernah ngomong dan sering beliau sampaikan. Bukan. Tapi kami mau supaya Anda menjadi orang-orang yang diberkati. Kalau Anda diberkati, saudara, kami sebagai pemimpin rohani, kami sangat bersuka cita. Tidak ada hal yang membahagiakan kami selain Anda jadi orang-orang yang diberkati. Makanya kami tahu dia punya kunci, akarnya apa, pondasinya apa. Kami kasih tahu caranya buat Anda. Susah sekali diajak ibadah. Kalau Tuhan Allah menempati hatimu, apapun yang terjadi, hujan badai, hujan tombak sekalipun saya ibadah. Wah, kamu ibadah sendiri. Sebab kalau hujan tombak harusnya ada yang datang. Pastor, selama hujan di luar masih hujan air, tetap saya ibadah pastor. Wah ini keren banget. Amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, kalau Anda mau taat, hari ini saya kasih tahu caranya. Bagaimana supaya kita tetap menjadi pribadi yang taat dengan perintah Tuhan. 1, pandai bergaul. Ayat 12, pandai bergaul. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Kalau Anda mau taat terus dengan perintah Tuhan, dia punya kunci yang pertama, Anda harus pandai-pandai memilih teman dalam bergaul. Salah memilih teman dalam bergaul, Anda akan jadi pribadi yang memberontak, bukan taat. Tahun lalu kalau tidak salah, saya pulang pelayanan sudah malam, saya duduk di ruang tamu. Buka pintu, saya duduk di ruang tamu. Lalu ada 2 orang laki-laki di depan pintu, di depan rumah saya sedang ngobrol. Wah, ini asik banget ngobrolnya. Asik banget. Bersenda gurau, tertawa ya kan, bercanda, lalu sambil ngobrol. Lalu satu mulai pembicaraan. Sila ini. Kan tadi ini sing. Karena sih, Anda mana barang? Dia di gereja aliran. Beta suruh dia beta pun saja dia mau. Pada gereja aliran. Beta dengar, beta pun hati tersayat-sayat saudara. Gereja pertobatan, tapi pergaulannya rusak di luar. Anda menjajahkan tubuh Anda buat orang. Maka
Sampailah kita kepada kalimat gereja pertobatan sama saja. Saya atas nama Pastor Ewin sebagai ketua dan koordinator youth, kami semua pemimpin di gereja ini, kami mohon dengan sangat untuk Anda menjaga Anda punya hidup virginitas. Biarkan Anda punya suami itu pertama. Bahagiakan dia dengan Anda punya virginitas. Kebanyakan dalam rumah tangga, kalau seorang perempuan dari latar belakang suka menjajakan tubuhnya, waktu menikah hancur. Kalau suaminya tidak benar-benar takut Tuhan dan menerima dia apa adanya. Kenapa? Karena dia selalu akan ungkit masa lalumu. Kamu akan sangat present tertekan dalam rumah tanggamu. Oh, itu titit kok. Sudah lihat? Pandai-pandailah Anda bergaul. Anda akan memberontak jadinya kalau Anda tidak pandai bergaul. Saya bisa tahu masa depan Anda. Dengan cara apa? Kasih tunjuk saya siapa teman-temanmu. Show me your friend and I will show you your future. Kasih tunjuk teman-teman kamu yang mana buat saya. Saya akan kasih tahu masa depanmu akan seperti apa. Benarlah kata firman Tuhan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaanmu yang baik. Tadinya sudah keluar dari Mesir. Sudah buat perjanjian dengan Tuhan. Saya tidak akan lagi mau seperti begini. Saudara, Musa, kalau saudara baca di ayat sebelumnya, Musa tuh berdoa, Musa bilang begini, Tuhan, masa Tuhan marah mereka sampai sebegitunya? Tuhan, mereka kan umatmu. Masa engkau marah sampai sebegitunya, Tuhan? Tuhan, kalau Tuhan masih marah dong kayak begitu, Tuhan hapus kita pun nama dari kitab kehidupan saja. Musa bilang, Tuhan, kalau Tuhan marah dong kayak gini, Tuhan hapus kita pun nama dari kitab kehidupan saja. Tapi Tuhan bilang, aku akan menghapus nama orang yang berbuat dosa dari kitab kehidupan, bukan kamu. Makanya lahir baru doang gak jadi pegangan Anda masuk surga. Tapi hidup dalam pertobatan itu yang membuat Anda masuk surga. Karena ketika Anda lahir baru, nama Anda immediately sesaat itu juga tercatat dalam kitab kehidupan. Anda tujuan jelas, surga. Tapi halo, ketika Anda kembali murtad, maka dicoret itu nama. Woi, saya sudah lahir baru, terus mati, Tuhan panggil pulang. Bukan dalam umur maksimalnya Tuhan. Lalu datang, Tuhan, saya melayani loh, saya PW. Perpuluhan lancar, tolong orang di komsel, saya sering kasih naik buat datang berkat Tuhan kok. Bagaimana, nama ada? Mereka bilang, Ale Sablah. Saya ada nama di sini. Hibaran Tuhan. Nah ini dia. Jadi kalau Anda menjadi pribadi yang taat, pandai bergaul. Hey, di sini di gereja ini ada komunitas yang sangat tepat buat Anda. Namanya Komsel. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Bergaulah dengan orang-orang di komunitas itu. Cara yang kedua, supaya saya selalu taat di jalan Tuhan. Yang kedua, mengutamakan Tuhan. Kalau Anda setia beribadahkan Tuhan, tidak peduli apapun itu, saya sibuk padat pekerjaan, tapi kakaan, pastoran, saya minta izin terlambat mungkin sekitar setengah jam. Tapi saya tetap datang komsel, oke. Tidak bisa datang komsel lagi, pastor mungkin minta izin bisa ke komsel lain. Kita sepakat, kita kompak semua untuk taat dan melakukan firman Tuhan. Jaga pergaulan Anda dan utamakan Tuhan, utamakan ibadah, utamakan persembahan dalam hal memberi ya. Nah, mainkan peranmu sesuai dengan panggilanmu. Mainkan sebaik-baiknya. Anda pengerja, Anda supervisor, Anda mahasiswa, Anda siswa, mainkan peranmu dengan sebaik-baiknya. Usahakan orang lihat kisah hidup Anda, ini ceritanya keren banget karena dia berjalan bersama Tuhan. Ini keren banget. Dan saya suka nih cerita ini. Cerita hidup Anda. Anda berprestasi ya di sekolah, di kampus Anda punya nilai, wah the best, Anda berbeda, cara ngomong Anda berbeda. Wah itu keren banget. Oke? Kalau Anda siap, Anda harus menyetujui perjanjian ini. Pastor saya siap untuk mengalami hal dahsyat, tidak ada jalan lain. Anda harus setuju dengan perjanjian Allah ini. Hari ini Allah mau mengikat perjanjiannya dengan engkau Levi's Youth Ministry. Dan kalau pastor beta siap, Anda harus bilang Tuhan saya siap. Saya siap terima janji Tuhan. Allah menawarkan jalan keluar untuk Anda keluar dari perbudakan. Sekarang pertanyaan saya, apakah Anda mau terima tawaran yang Tuhan berikan? Guys, Anda mau terima tawaran yang Tuhan berikan?
Anda mau terima perjanjian ini? Kalau Anda katakan, ya Tuhan, saya bersedia menerima perjanjian ini. Dan saya bersedia menjalankan semua syarat dan ketentuan yang berlaku. Maka dengar Levi's Youth Ministry. Yang sakit akan disembuhkan. Yang stres dan depresi akan dipulihkan. Yang terikat akan dilepaskan. Anda akan benar-benar pulih total. Keuanganmu dipulihkan, karirmu dipulihkan, usahamu dipulihkan, pendidikanmu dipulihkan, masa depanmu dipulihkan. Haleluya. Amin. Nah, ini yang paling penting. Waymaker. Hey, tertawa bahagia. Even when I don't see, even when I don't see it, you are working. Sekalipun saya tidak melihat, Engkau bekerja. Sekalipun saya tidak mampu merasakannya, tapi saya tahu Engkau bekerja. Justru Allah membuat jalan saat tidak ada jalan. Dia membuka jalan saat tidak ada jalan. Tadi saya sudah katakan, Tuhan, hari ini saya mau buat janji dengan Tuhan. Saya terima perjanjian Tuhan. Saya terima perjanjian itu. Dan saya siap, rumah tangga saya siap untuk mengalami hal dahsyat yang belum pernah sebelumnya kami alami. Hidup saya, pendidikan saya siap terima hal besar yang belum pernah saya alami sebelumnya. Akan ada hal-hal besar itu, akan ada dan kita akan dengar banyak kesaksian. Mulai dari minggu depan ini, komsel, akan ada banyak kesaksian yang hidup, akan ada banyak kesaksian yang hidup.